Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mahasiswa berharap kemulia Allah Akbar. Hari ini ada nggak masuk? Ada. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang mengendalikan sikap egois. Nah, materi yang kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa namanya? Bertindak inklusif. Nah, kemarin kita membahas tentang bertindak inklusif, sekarang mengendalikan sikap egois. Jadi, kenapa ibu mengambil dua materi ini? Karena materi tersebut berkaitan dengan kontrol diri. Nah, kenapa ibu mengambil kontrol diri di kelas kalian? Karena remaja merupakan masa transisi dari masa remaja ke kanak, dari masa remaja ke dewasa. Makanya ibu mengambil materi tentang bertindak inklusif, mengendalikan sikap egois agar Anda tidak memiliki sikap-sikap tersebut. Ada yang tahu apa itu sikap egois? Iya, betul. Sikap mementingkan diri sendiri atau kondisi seseorang ketika terlalu fokus pada keinginan dan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Biasanya, sifat ini muncul ketika kita merasa terancam, insecure, atau lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri sikap egois. Yang pertama, menempatkan diri sendiri sebagai pusat perhatian dalam situasi yang tidak seharusnya. Ada yang tahu maksudnya? Gimana Lutfi? Bisa dikatakan seperti itu, tapi lebih tepatnya di sini menempatkan diri sebagai pusat perhatian dalam situasi yang tidak seharusnya. Kita kan kalau memiliki sikap egois ini cenderung ingin selalu jadi pusat perhatian, ingin selalu merasa dinomorkan, ingin selalu pokoknya harus saya. Nah, misalnya ketika teman sedang bercerita atau sedang curhat tentang kesedihannya, tiba-tiba kita berbicara seperti ini. Dia itu tidak sembarang dong, parah punya baik. Jadi kesannya dia intinya dia yang paling merasa sedih. Pokoknya kalau ada teman yang merasa sedih, dia yang paling sedih. Kalau ada teman yang senang, dia yang paling senang. Jadi intinya menempatkan diri sebagai pusat perhatian dalam situasi yang tidak seharusnya itu adalah ketika kita tidak bisa menempatkan diri kita di saat situasi yang tidak seharusnya kita merasa sebagai pusat perhatian. Yang kedua yaitu kesulitan berbagi dan bekerja sama. Orang yang memiliki ciri sikap egois ini biasanya kesulitan berbagi dan sulit untuk bekerja sama. Karena orang yang memiliki sikap egois ini biasanya memiliki prinsip milikku punyaku, milikmu punyaku. Jadi dia enggan membagi milik dia ke orang lain, tapi dia merasa punya orang lain milik dia. Nah, kalau bekerja sama ini, kalau orang memiliki sikap egois memang sulit dalam bekerja sama. Contohnya dalam kerja sama kelompok. Pasti dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dia hanya mau mendengarkan pendapat diri dia sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyain? Oke. Selanjutnya yaitu tentang rendah empati. Orang yang memiliki ciri sikap egois ini
aman aja kan. Ya Allah, kita tidak punya BKD kok. Kan dia nggak ada bilang sama aku. Nah, padahal kita tahu teman kita kebutuhan. Kenapa ada yang lucu? Enggak, Bu. Selanjutnya kurangnya kemampuan melihat. Biasanya orang memiliki sikap egois ini, dia enggan mendengarkan orang lain. Misalnya kalau ada teman yang sedang cerita, atau contohnya ibu lagi ngasih materi di depan, kalian sibuk aja sama diri kalian masing-masing, sibuk sama dirinya masing-masing. Ada yang main HP, ada yang ngobrol sama temannya, ada yang pikirannya, ada yang kepalanya keikut tapi pikirannya nggak tahu kemana, udah sampai tidur di rumah, atau udah mikirin pacarnya. Selanjutnya yaitu bertindak spontan demi keuntungan pribadi. Nah, minggu lalu ibu ada kan membagikan angkat. Ibu benar-benar kalian isi dari diri kalian sendiri kan? Ya. Dari angkat tersebut kan sudah ibu olah. Ternyata di kelas ini paling banyak masalah yang nomor 5. Bertindak spontan demi keuntungan pribadi. Paling banyak di kelas ini masalahnya yaitu bertindak spontan demi keuntungan pribadi. Apa contohnya? Contoh sederhananya ketika kalian sedang jajan ke kantin, lapar, pasti kalian langsung spontan. Yang pertama pasti mau langsung jadi yang pertama kan? Langsung bilang sama ibunya, Bu, nasi gorengnya 1, teh 1. Padahal semua kan sih di belakang. Tapi karena kita ngerasa lapar, spontan kita langsung bilang pesan. Kita langsung bilang ibu, saya lapar pesan. Itu namanya bertindak spontan demi keuntungan pribadi. Karena ini teman lagi berbicara sama ibu, tapi karena kalian terdesak mau izin ke WC, pasti kalian bakal bicara sama kalian kan? Bu, saya izin mau ke WC, itu namanya bertindak spontan demi keuntungan pribadi. Sampai di sini ada yang bertanyain? Paham? Soalnya nanti ada kuis, kalau nggak disimak materi ini nggak tahu nanti jawabannya. Selanjutnya itu cara mengendalikan sikap egois. Di sini yang pertama yaitu ada latihan empati. Ada yang tahu kenapa latihan empati yang pertama? Kan tadi udah disinggung juga. Ya, agar kita lagi memiliki perasaan terutama ketika kita melihat orang lain kesusahan. Orang yang memiliki sikap egois ini, dia tidak memperhatikan lingkungan sekitar, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, cara mengendalikan sikap egois ini, kita harus melatih empati kita dari sekarang. Yang kedua yaitu latihan mendengarkan update. Biasanya orang yang memiliki sikap egois ini cenderung malas untuk mendengarkan orang lain. Sama yang ibu bicarakan tadi, ketika ibu berbicara di depan, kalian cukup dengan dunia kalian masing-masing. Nah, maka dari itu harus dilatih mendengarkan aktif ini agar bisa mengendalikan sikap egois. Selanjutnya yaitu melatih kebiasaan berbagi. Kenapa? Karena biasanya orang egois tadi tidak mau berbagi apa yang dia miliki. Misalnya nih, kalian punya makanan. Contohnya aja kayak permen lah. Gak usah berbagi sekelas ini. Berbagi aja lah dulu sama teman sebangku. Basa-basi, kamu mau nggak? Walaupun sebenarnya teman sebangku tuh gak juga loh. Kan basa-basi aja. Itu cara mengendalikan sikap egois. Agar di kehidupan selanjutnya atau ketika kalian besok kuliah, kalian tidak merasa kesusahan. Ketika kalian kuliah itu yang paling penting etika. Soalnya teman bisa jadi lawan. Selanjutnya yaitu berhenti selama 5 detik. Kemarin ibu ada menyinggung tentang berhenti selama 5 detik ini, ada yang masih tahu? Coba lebih besar suara. Mengendalikan emosi
sebelum mengeluarkan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Pikir dulu menyakiti teman tidak rasanya untuk kasih gaduh, tidak kasih gaduh rasanya menyakiti teman atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu bertukar peran. Ada yang tahu maksudnya tukar peran di sini bagaimana? Ya, kita bisa memposisikan diri kita kalau seandainya kita di posisi teman kita. Misalnya nih sama kayak contoh kecilnya tadi menyampaikan, teman nggak ada yang menyampaikan. Coba kalau kita di posisi dia gimana rasanya? Posisikan diri kita sebagai teman tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, keluarkan kertas lembar, jawab pertanyaan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Yang udah selesai lembar itu apa? Jawabannya nggak boleh di HP, HP ya. Harusnya pakai lembar masing-masing. Ini nggak tahu Bu. Jawab aja ya. Saya ingin menabung 20% setiap bulan. Jadi penghasilan tadi saya berencana menabung Ibu sudah siap, Bu. Dari sendiri adalah perhatian. Sudah siap, Bu.
Kasih nama dah, Bu. Kalau udah selesai. Ini antar itu aja dulu. Tidur ada yang itu. Coba kata ini. Tiga ini. Adanya cuma sekali tuh, Pak. Kalau udah selesai